Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tumamora dengan NIM 2310251024 dari Prodi Proteksi. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan perilaku seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di sementara mitos itu berkata pelecehan seksual ini hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri di malam hari di tempat yang sepi dan berbusana milik. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan yang masih menyasar perempuan. Tapi coba deh, lokasi yang paling banyak menjadi latar belakang terjadinya pelecehan seksual yaitu pada tempat umum seperti sekolah, jalan umum, transportasi publik, dan kampus. Kasus pelecehan ini ternyata paling tinggi bukan terjadi di malam hari, tetapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari tanpa kegelapan memberikan kesempatan untuk sembunyi, ditambah lagi dengan jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor yang signifikan. Jadi, sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan seksual. Kita tidak bisa bicara soal sentuhan, tapi juga yang disebut dengan catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang secara pribadi, terlalu pribadi, dan sederet lainnya. Pelecehan seksual ini bukan sebatas berapa angka korban, tapi juga sebagai menjadi batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita ini perempuan, jadi harus terbatas ruang geraknya, diberatkan langkahnya, dipasung ekspresinya, dibuat bertanya-tanya apakah diri kita berharga. Kamera pengawas di sebuah rumah kos ini merekam aksi bejat seorang dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Sang mahasiswi berusaha menghindar dengan keluar kamar kos, namun berusaha ditarik ke dalam kamar kos oleh pelaku. Peristiwa yang terjadi pada Jumat lalu ini bermula saat korban membuat status di media sosial tentang masalah yang dialaminya. Pelaku yang membaca status lalu berpura-pura menawarkan solusi, namun ternyata saat datang korban justru mendapat pelecehan. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Pica Armedi pada Senin, dengan bukti rekaman CCTV dan alat bukti lainnya, polisi telah menetapkan sang dosen sebagai tersangka. Kasus pelecehan seksual di kalangan anak di Kota Pariaman sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar pelakunya adalah keluarga dekat korban dan orang yang dikenal korban. Menurut data Polres Pariaman, selama bulan Januari lalu, tercatat 5 kasus yang diungkap polisi setelah adanya laporan dari pihak keluarga korban. Jumlah kasus ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu yang tidak ada kasus sama sekali. Berbagai bentuk pelecehan diderita para korban yang tergolong anak-anak ini. 2 diantaranya perlakuan seks sejenis dan 3 kasus dalam bentuk perkosaan maupun pelecehan seks terhadap anak perempuan. Sahabat Kompas.com, Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS pada Selasa 12 April 2022 kemarin. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai hukuman pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Ketentuan mengenai pidana tambahan bagi pelaku TPKS tertuang di dalam pasal 16 BLI tersebut. Pada pasal 16 ayat 1 dijelaskan, pelaku kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih wajib membayarkan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Selain itu, pada pasal 16 ayat 2 disebutkan, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku, dan perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari TPKS.
Kendati demikian, ketentuan pidana tambahan tersebut tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan? Salah satu metodenya yaitu dengan 5D atau 5D. Itu 5 cara melindungi seseorang mengalami pelecehan, terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Metode yang pertama yaitu secara tegas kita harus misalnya dengan menegur pelaku seperti ini adalah metode yang paling jitu, tetapi juga merupakan metode yang paling beresiko. Yang kedua yaitu dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban atau si pelaku agar pelecehan yang terjadi bisa terhenti. Intinya, ciptakan kegaduhan atau gangguan untuk menghentikan aksi yang akan terjadi. Itu bermacam-macam, misalnya dengan mengajak ngobrol pelaku atau mengajak ngobrol si korban. Yang ketiga yaitu dilakukan. Apabila kita memiliki pertimbangan atau khawatir untuk melakukan pencegahan pelecehan yang terjadi, maka kita bisa melaporkannya kepada orang lain untuk meminta bantuan. Misalnya meminta bantuan kepada orang-orang yang terdekat di lingkungan kita, atau bisa melaporkannya langsung kepada polisi. Tergantung sikap atau memang sudah sering, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisi setelah kejadian itu terjadi. Kita bisa mengajak dia duduk, lalu ditenangkan dirinya, lalu ditawarkan bantuan apa yang bisa kita berikan kepada si korban. Yang kelima yaitu direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan yang terjadi sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkannya kepada pihak yang terkait. Penyimpangan perilaku seksual saya akhiri dengan Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.